Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra dari kelas TI 24H. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi-materi yang berada pada mata kuliah proses manufaktur. Sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pembentukan logam, proses lembar logam, dan proses sheet metal. Langsung ke materinya. Pembentukan logam adalah proses mengubah bentuk logam dengan memberikan gaya hingga logam berubah bentuk secara permanen tanpa banyak mengurangi material. Membentuk produk sesuai kebutuhan digunakan untuk membuat berbagai bentuk komponen. Meningkatkan kekuatan material, proses pembentukan dapat membuat logam lebih kuat. Mempermudah proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir, menghasilkan produk kompleks. Bentuk kompleks dapat membuat bentuk yang sulit dibuat secara manual. Di sini prinsip pembentukan logam dibentuk dengan gaya tertentu hingga melewati batas yield sehingga terjadi deformasi plastik. Adapun beberapa jenis gayanya: gaya tekan, menekan logam; gaya tarik, menarik logam; dan gaya tepuk, membengkokkan logam. Yang terus ada faktor yang mempengaruhi juga: temperatur mempengaruhi kemudahan pembentukan, jenis material, setiap logam memiliki sifat yang berbeda, dan kecepatan pembentukan mengaruhi hasil akhir. Yang terakhir ada bentuk die atau cetakan menentukan bentuk produk yang diinginkan. Nah, di sini ada klasifikasi pembentukan logam. Yang pertama ada bulk deformation, pembentukan logam dengan perubahan besar pada bentuk dan volume. Nah, contohnya rolling untuk pengorohan logam, forging untuk penempaan logam, dan extrusion penekanan logam melalui dies. Dan yang terakhir ada drawing, penarikan logam. Nah, di sini ada pun gambarnya atau contohnya di sebelah kanan. Dan yang kedua ada sheet metal working, pembentukan pada plat logam tipis, contohnya bending untuk proses penekukan, deep drawing untuk pembentukan cetakan, dan sharing pembentukan plat. Contohnya ada di sebelah kiri. Next. Nah, rolling adalah pembentukan logam yang dilakukan dengan cara melewatkan logam di antara dua roll yang berputar berlawanan arah sehingga ketebalan logam berkurang dan bentuknya berubah sesuai kebutuhan. Proses ini digunakan untuk menghasilkan lembaran, plat, atau batang logam dengan ukuran tertentu serta dapat meningkatkan kualitas dan sifat mekanik material. Rolling banyak digunakan dalam industri manufaktur karena prosesnya cepat, efisien, dan cocok untuk produksi massal. Nah, adapun jenis rolling, hot rolling dilakukan pada suhu tinggi yaitu sekitar 900 derajat Celcius hingga 1300 derajat Celcius. Tergantung jenis logam yang digunakan pada baja. Proses hot rolling umumnya dilakukan pada temperatur sekitar 1100 sampai 1250 derajat Celcius atau di atas suhu rekristalisasi material. Suhu tinggi tersebut membuat logam menjadi lebih lunak dan mudah untuk dibentuk sehingga proses pengerolan dapat dilakukan dengan gaya yang lebih kecil. Nah, selanjutnya ada cold rolling, proses pengerjaan dingin atau cold working atau penempaan pada suhu di bawah titik rekristalisasi material. Pengerjaan logam pada suhu rendah menghasilkan permukaan halus karena minimnya oksidasi dan dimensi lebih akurat akibat hilangnya efek penyusutan panas. Selain itu, proses ini memicu pengerasan renggang, strain hardening yang secara efektif meningkatkan kekuatan dan kekerasan material melalui deformasi struktural kristalis secara permanen. Selanjutnya jenis rolling mills. Rolling mill bekerja dengan memberikan tekanan tinggi melalui pasangan roll yang berputar untuk mereduksi ketebalan logam di mana material ditarik masuk ke celah antar roll, gaya gesek, dan mengalami deformasi plastik secara berkelanjutan. Proses ini bisa dikonfigurasi dalam berbagai tipe mesin mulai dari high yang sederhana hingga cluster mill yang kompleks guna menghasilkan produk akhir seperti plat, lembaran, atau profil dengan spesifikasi tertentu tergantung pada suhu pengerjaannya. Mesin ini mampu mengubah struktur butir logam untuk meningkatkan kualitas mekanis sekaligus menghasilkan permukaan yang presisi sesuai kebutuhan industri manufaktur. Nah, selanjutnya ada forging.
Forging adalah metode manufaktur di mana logam dipanaskan hingga mencapai kondisi plastis untuk dibentuk menggunakan gaya tekan, baik melalui pukulan palu atau hammer maupun tekanan mesin press. Berbeda dengan pengecoran yang mencarikan logam, forging menempatkan material sehingga menghasilkan struktural butir yang searah dengan bentuk benda, yang membuat produk akhirnya memiliki kekuatan mekanis jauh lebih tinggi dan ketahanan lebih lelah yang luar biasa. Oleh karena itu, proses ini sangat krusial dalam industri otomotif dan aerospace untuk memproduksi komponen vital seperti crankshaft, gear, dan komponen turbin yang harus mampu menahan beban ekstrim selama operasional. Jenis forging dibagi menjadi 3 jenis utama. Open die forging dilakukan cetakan terbuka yang tidak menutupi seluruh benda sehingga ideal, yang menghasilkan bentuk sederhana atau benda berukuran sangat besar. Sebaliknya, impression die forging menggunakan cetakan khusus yang tertutup, memiliki rongga sesuai bentuk yang diinginkan sehingga mampu menghasilkan detail lebih rumit dan presisi. Fleshless forging merupakan variasi dari cetakan tertutup yang dirancang sedemikian rupa agar tidak menghasilkan sisa logam atau flashnya, sehingga penggunaan material menjadi lebih hemat dan efisien. Nah, di sini ada intrusion. Intrusion adalah proses pembentukan logam dengan cara menekan atau mendorong material melalui lubang cetakan atau dies yang memiliki profil tertentu untuk menghasilkan batang atau tabung dengan penampang yang seragam. Salah satu keuntungan utamanya adalah kemampuan untuk menciptakan bentuk penampang yang sangat beragam dan kompleks, bahkan yang mustahil dilakukan dengan metode pengerjaan lain. Selain itu, proses ini menghasilkan limbah yang sedikit karena material dibentuk secara efisien melalui volume cetakan, serta memberikan kekuatan material yang baik akibat adanya pemadatan struktural butir selama proses penekanan langsung. Jenis extrusion ini terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan arah aliran materialnya dan suhu pekerjaannya. Pada direct intrusion, material didorong melalui dies yang diam sehingga arah aliran logam dengan gerakan rem pendorong. Sebaliknya, pada indirect intrusion, dies justru bergerak menekan material yang diam di dalam wadah, sehingga logam mengalir berlawan arah dengan gerakan rem. Metode ini lebih efisien karena mengurangi gaya gesek antara material dan dinding wadah. Ditinjau dari suhunya, hot extrusion dilakukan pada suhu tinggi untuk mempermudah deformasi logam yang keras, sementara cold extrusion dilakukan pada suhu ruang untuk menghasilkan produk dengan kekuatan yang lebih tinggi serta kualitas permukaan yang lebih halus. Nah, di sini ada drawing. Drawing adalah proses manufaktur yang bertujuan untuk mengurangi diameter benda kerja dengan cara menariknya melewati dies yang lebih kecil. Proses ini terbagi menjadi beberapa jenis sesuai produk akhirnya, yaitu ada wire drawing digunakan untuk menghasilkan kawat tipis, bar drawing untuk membentuk batang logam yang lebih tebal, dan tube drawing khusus untuk memperkecil diameter atau menipiskan dinding pipa. Selanjutnya, keuntungan utama pada metode ini adalah menghasilkan permukaan yang sangat halus dan ukuran dimensi yang sangat akurat karena material dipaksa mengikuti bentuk presisi dari lubang cetakan. Selain itu, proses ini penarikan yang dilakukan dalam kondisi dingin ini memicu pengerasan tegangan, sehingga kekuatan mekanis material meningkat secara signifikan dibandingkan sebelum proses. Selanjutnya ada materi proses lembar logam. Lembar logam atau sheet metal adalah material logam berbentuk lembaran tipis yang memiliki ketebalan sekitar 0,4 mili sampai dengan 6 mili. Material dengan ketebalan lebih dari 6 mili biasanya disebut plate metal atau plat logam. Lembar logam banyak digunakan dalam industri manufaktur karena mudah dibentuk berbagai produk seperti bodi kendaraan, peralatan rumah tangga, kaleng, dan komponen mesin lainnya. Lembar logam umumnya dibuat melalui proses rolling, yaitu proses pengurangan rolan logam menggunakan 2 roll berputar untuk mengurangi ketebalan material hingga menjadi lembaran. Dalam proses pembentukannya, lembar logam biasanya dikerjakan pada suhu kamar atau disebut cold working.
Proses ini menghasilkan permukaan yang lebih halus, dimensi yang lebih akurat, serta meningkatkan kekuatan akibat pengerasan peregangan. Pada proses pembentukan lembar logam, digunakan alat yang disebut punch dan dice. Punch berfungsi untuk menekan atau membentuk materialnya. Alat tersebut dipasang pada mesin stamping press, yaitu mesin yang memberikan gaya tekan besar untuk proses pembentukan, penumpukan, dan penarikan logam. Selanjutnya, di sini ada beberapa jenis proses lembar logam, yaitu cutting atau pemotongan. Adalah proses pemotongan lembar logam untuk mendapatkan ukuran atau bentuk tertentu sesuai kebutuhannya. Proses ini dilakukan dengan memberikan gaya tekan hingga material terpisah. Cutting banyak digunakan pada pembuatan komponen dengan bentuk sederhana maupun kompleks. Contoh proses cutting yaitu shearing, blanking, dan punching. Yang kedua ada bending atau penekukan. Bending adalah proses pembentukan lembar logam dengan cara ditekuk hingga menghasilkan sudut atau lengkungan tertentu tanpa harus membentuk material. Proses ini digunakan untuk membuat bentuk seperti P, O, atau profil lainnya. Bending yang diterapkan pada pembuatan rangka saluran dan komponen lainnya. Di sini ada gambar yaitu bentuk huruf P, bending huruf P. Dan ketiga ada drawing, proses pembentukan lembar logam dengan cara menarik material ke dalam dice menggunakan punch hingga terbentuk produk cekung atau berbentuk silinder. Proses ini sering digunakan untuk membuat kaleng, wadah tangki, dan komponen berbentuk tabung lainnya. Drawing membentukkan material yang lebih sifat plastis agar tidak mudah robek saat proses pembentukan. Nah, di sini ada operasi pemotongan. Proses memisahkan lembar logam menggunakan gaya tekan sehingga material terpotong sesuai bentuk yang diinginkan. Proses ini banyak digunakan dalam industri manufaktur karena cepat dan mampu menghasilkan bentuk yang presisi. Jenis pemotongan ya tadi ada seri. Proses pemotongan lembar logam secara halus menggunakan 2 pisau potong. Proses ini biasanya digunakan untuk memotong ukuran awal material sebelum dibentuk lebih lanjut. Yang kedua ada blanking. Proses pemotongan di mana bagian yang dipotong menjadi produk utama, sedangkan sisa material dibuang. Contohnya pembuatan koin atau plastik yang bentuk tertentu. Dan selanjutnya ada punching. Proses membuat lubang pada lembar logam yang menggunakan punch dan dice. Proses ini bagian yang terpotong menjadi limbah. Slotting atau slitting merupakan proses pemotongan untuk membuat lubang memanjang atau celah pada lembar logam. Notching, proses memotong bagian tepi atau sudut lembar logam untuk membentuk profil tertentu. Dan perforating adalah proses membuat banyak lubang kecil pada lembar logam secara berulang dan teratur. Nah, untuk operasi bending, proses menekuk lembar logam untuk membentuk sudut atau lengkungan pada memotong material. Proses ini menggunakan punch dan dice pada mesin press. Bending yang digunakan untuk membuat rangka bodi kendaraan dan profil logam. Jenis bending meliputi P, U bending, dan edge bending dan air bending. Jenis bending dan selanjutnya ada jenis bendingnya. P bending, di sini proses penekukan logam menggunakan cetakan berbentuk P. Dan edge bending, penekukan yang dilakukan pada bagian tepi lembar logam. Dan U bending, proses pembentukan logam hingga berbentuk huruf U. Channel bending, penekukan untuk menghasilkan bentuk saluran atau kanal. Air bending, di sini penekukan tanpa menekan penuh material ke dasar, cetakan hingga sudut lebih fleksibel. Fungsi bending, membentuk sudut, digunakan untuk membuat sudut tertentu pada lembar logam. Dan kedua, membuat profil tertentu, digunakan untuk menghasilkan profil atau bentuk sesuai kebutuhan produk. Yang terakhir ada menambah kekuatan struktur. Penekukan dapat meningkatkan kekuatan dan kekakuan material. Lanjutnya ada operasi drawing, pembentukan lembar logam dengan cara menarik material ke dalam dice menggunakan punch sehingga menghasilkan bentuk cekung, tabung, dan silinder tanpa memotong material. Jenisnya redrawing. Proses drawing ulang untuk memperdalam atau memperkecil bentuk hasil dalam drawing sebelumnya. Reverse drawing, proses drawing dengan arah penarikan berlawanan dari bentuk awal untuk mendapatkan bentuk tertentu. Dan selanjutnya fungsi bending, wrinkling,
terjadinya kerutan pada permukaan logam akibat tekanan yang tidak merata. Di sini ada tearing, material robek karena gaya tarik yang terlalu besar saat proses drawing. Yang ketiga ada earring, terbentuk tonjolan tidak rata pada tepi hasil drawing akibat sifat material yang tidak seragam. Yang terakhir ada surface crash, muncul goresan pada permukaan akibat gesekan dengan alat atau cetakan. Nah, selanjutnya ke materi selanjutnya, proses set metal forming. Proses pembentukan lembar logam menjadi bentuk tertentu menggunakan gaya tekan atau tarik. Jenis prosesnya yaitu ada pemotongan dan pembentukan. Adapun beberapa tujuannya, membentuk produk sesuai desain, mempermudah proses manufaktur dan meningkatkan efisiensi produksi. Nah, untuk proses pemotongan, proses memisahkan lembar logam menggunakan punch dan dice untuk membentuk atau ukuran tertentu. Faktor pentingnya, clearance, jarak antar punch dan dice mempengaruhi kualitas hasil potong, penetrasi, panjang rangkapan saat menekan material hingga terpotong. Dan yang terakhir ada bur, tonjolan tajam pada tepi hasil pemotongan akibat patahan material. Jenis-jenis pemotongannya yaitu ada sharing, blanking, punching, perporting, dan trimming. Gaya potong, gaya yang dibutuhkan untuk memotong material logam. Selanjutnya proses pembentukan. Nah, di sini ada jenis proses pembentukan logam yaitu deep drawing, membentuk logam menjadi produk berongga seperti kaleng atau mangkok. Dan yang kedua ada stretching, proses peregangan material menggunakan gaya tarik. Dan selanjutnya ada bending, proses penukan lembar logam menjadi sudut tertentu. Yang terakhir ada crimping, penekukan logam untuk menjepit kabel atau sambungan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata atau ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.